Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah di siang hari ini kembali kita berjumpa dalam situasi yang semakin memanas. Belumlah COVID selesai, sekarang ada lagi yang membuat kita ribut, yang membuat bangsa Indonesia ini ribut. Hanya sekedar ucapan akhirnya kita menjadi ribut, sejagat raya ribut. Teman-teman sekalian, kita masih dalam COVID-19 ya, maka tetap maksimalkan 3 hal. Yang pertama, cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker kalau kita keluar. Yang ketiga, jauhi kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat, kerumunan-kerumunan yang tidak ada guna ya. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian jangan lupa like, comment, and share. Mudah-mudahan semua video yang ada di Elbar Channel membuat kita makin semangat, membuat kita makin bersatu, membuat kita menjadi punya mimpi besar agar tetap mimpi itu kita wujudkan di masa yang akan datang. Ada 3 sebenarnya tugas kita teman-teman sekalian. Yang pertama, kita harus lebih cerdas, kita harus lebih soleh, lebih religius. Dan yang ketiga, kita harus lebih sejahtera ya. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, 1 minggu terakhir ini, atau belum 1 minggu ya, sekitar 2-3 hari terakhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan seorang artis ya, yang memang pernyataan-pernyataannya selalu kontroversi ya. Sebutlah nama artis ini, Nyai begitu ya. Ucapan-ucapannya selalu kontroversi ya. Ucapan terakhir ini ucapan di mana dia mengatakan bahwa Habib Rizik itu tukang obat, kalau tidak salah ya, tukang obat atau penjual obat lah begitu ya. Sebelumnya juga kan artis ini ya selalu melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversi. Pada saat misalnya Puan mematikan mikrofonnya, dia juga berkomentar dengan komentar yang sinis ya kan. Pada saat Habib Rizik juga pulang kemarin disambut oleh ratusan ribu jamaah dari kaum muslimin dari berbagai macam daerah, dia juga berkomentar sinis. Nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Nah, ala kulli hal teman-teman sekalian, saya tidak tahu isi dari otak artis ini apa, tapi kalau kita lihat dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya memang relatif comberan begitu. Mohon maaf sekali lagi. Namun demikian teman-teman sekalian, saya juga nggak sepakat, saya juga nggak setuju ya dengan para pendukung ya. Kita ini semua pendukung ulama, kita juga pendukung ulama, habaib, para ustadz, kita dukung karena memang mereka adalah panutan kita semua. Tapi saya nggak sepakat juga kalau misalkan pernyataan ini kemudian direspon berlebihan ya. Misalnya ada respon dari Ustadz Maher Zain At-Twailibi misalnya, yang menurut saya itu terlalu berlebihan dan akhirnya menjadi cemoohan orang banyak ya. Akan datang menggeruduk rumah artis ini dengan 800 laskar. Itu apa sebengis itu agama Islam itu? Kan enggak juga. Kalau menurut saya ya, sesuatu yang paling bijak yang kita lakukan itu kita ucapkan perkataan yang bersahabat lah ya. Misalnya kepada saudari Nyai ya, tolong supaya menjaga komentarnya, menjaga mulutnya ya, karena ini ulama besar. Jangan sampai nanti Allah menegur Anda dengan sesuatu yang tidak baik. Kami doakan semoga Anda menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu menyejukkan kalau seperti itu. Tapi kalau responnya berlebihan, kemudian saya akan datang ultimatum 1x24 jam, minta maaf, kemudian kalau tidak saya akan datang geruduk rumahnya dengan 800 LK. Ini kan seolah-olah Islam itu bengis banget gitu. Islam itu nggak pemaaf gitu ya. Kasian juga jadi Habib Rizik, ke bawah-bawah jadinya.
begitu teman-teman sekalian, saya nggak sepakat itu. Ya. Kalau alangkah lebih baiknya misalnya mendingan diundang gitu. Yuk kita sama-sama silaturahim ke Habib Rizik begitu kan. Barangkali di situ nanti ya nyai ini mendapatkan wejangan yang menyejukkan, ya, mendapatkan tausiah yang menyentuh hatinya sehingga dia tidak lagi mengucapkan kata-kata yang mohon maaf, yang comberan tadi. Karena barangkali selama ini yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang yang modelnya begitu. Jadi dia nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun. Maka perlulah diajari sopan santun dengan cara yang bijak seperti itu. Ya, sahabat sekalian, ya. Terus saya juga mohon maaf nih kepada anda, ayahanda Habib Rizik Syihab, ya. Nggak perlulah tanggapi yang model-model kayak begini gitu ya. Bahkan di salah satu ceramahnya Habib begitu menanggapi dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu nggak apa ya, ya kurang kurang elegan gitu kalau misalkan sekelas Habib menyampaikan apa namanya pernyataan receh seperti itu. Ada lonte apa segala macam. Kayaknya sih mendingan nggak usah ditanggapi yang begitu-begitu Habib, ya. Anda Habib Rizik, saya sangat hormat sama Anda, saya juga mengidolakan Anda dalam arti saya salut, saya apa namanya angkat topi dengan keberanian Anda. Meskipun idola utama saya adalah Rasulullah, tapi karena Anda juga adalah ulama dan juga zuriatnya Rasulullah, saya juga mencintai Anda. Nah, inilah bentuk cinta saya barangkali kepada Anda. Tolonglah nggak usah ditanggapi yang remeh-temeh kayak gini, kecil-kecil kayak begini. Habib nggak jauh lah kelasnya dengan dia, ya. Dengan mohon maaf yang tadi saya sebutkan itu, ya. Itu mah memang rada-rada mulutnya rada-rada apa, mungkin otaknya juga koslet gitu, ya. Sehingga pernyataannya selalu yang keluar itu rada-rada comberan semua. Coba siapa yang dia tidak musuhi? Hampir semua artis juga pernah dimusuhin sama dia. Bayangkan, ya. Dan memang kalau kita lihat ya begitu cara dia branding dirinya untuk mendapatkan sesuatu, walau alam, ya. Bagaimana pernyataannya, kemudian bagaimana respon teman-teman termasuk apa namanya Ustaz Maher Zain dan yang lainnya. Ini dia teman-teman sekalian, cekidot. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Nikita Mirzani yang terang-terangan telah berani menghina imam kami, qudwah kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Attas akan membuat LP untuk Anda dan umat muslim, akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Camkan ucapan saya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Abi dimintain tolong teh ya banget ya orangnya ya. Saudara, Om minta tolong. lanjut jangan.
Bisa nggak sebentar? Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Istri mau sholat tadi nggak bantu sama sekali. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi. Ya itu teman-teman sekalian, videonya baik video yang tadi mengatakan Habib Rizik tukang obat ya, yang memang otaknya mungkin menurut saya rada-rada miring gitu ya. Kemudian tanggapan dari para ustadz begitu yang menurut saya agak berlebihan ya. Mohon maaf saya juga nih sama netizen ya, boleh anda menganggap saya mungkin cebong dan seterusnya, terserah, saya nggak peduli. Tapi saya ingin yuk kita sikapi yang receh-receh kayak begini ini. Kalau menurut saya kalau nggak usah ditanggapi itu nggak ribut kok ya. Ayo kita jadikan Indonesia ini aman, damai, tentram begitu ya. Nggak usah kita berlebihan begitu. Kita cinta agama kita cinta Habib kita, habaib kita. Tapi nggak usah terlalu berlebihan karena nanti justru kita jadi cemoohan orang begitu. Ya, sekali lagi mohon maaf bagi yang barangkali tidak sepakat dengan pernyataan saya ini, tidak sepakat dengan pendapat saya ini, silahkan, itu hak Anda. Tapi saya menganut perdamaian. Saya ingin mengedepankan perdamaian. Saya ingin mengedepankan yuk kita bangun negara Indonesia ini dengan berkolaborasi ya. Kita punya mimpi yang besar, sebentar lagi Indonesia mau berusia 100 tahun. Kenapa kita tidak letakkan mimpi kita sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ketua umum partai yang punya cita-cita meletakkan Indonesia 5 besar dunia. Ini kan mimpi yang luar biasa. Ini adalah big idea. Ini adalah narasi yang luar biasa. Yuk kita sama-sama, kita berkolaborasi, nggak usah dengan terkecoh atau terprovokasi dengan ucapan-ucapan comberan kayak tadi. Nggak usah gitu. Kita fokus aja, kita bina umat, kita bangun masyarakat ya. Kita kasih edukasi masyarakat supaya mimpi kita sama, yakni jadikan Indonesia 5 besar dunia dalam kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, pertahanan dan lain sebagainya. Demikian teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.